Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi 11 September 2023. Kita memasuki episode ke-43 dari Injil Matius. Dalam renungan kali ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kesetiaan kita tidak bisa terbagi antara Allah dan harta? Matius 6 ayat 22 hingga 24. Saya akan bacakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mari kita berdoa untuk merenungkan bagian ini. Tuhan, kami bersyukur karena kembali bisa mendengarkan renungan harian. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memperlengkapi dengan lebih jelas apa maksud Tuhan ketika Engkau mengucapkan kata-kata, kami tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tolonglah kami Tuhan lewat renungan hari ini kami boleh melihat lebih jauh, lebih dalam, lebih jelas tentang maksud Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami setelah kami memahaminya. Pakailah hamba-Mu ini, berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, untuk melengkapi pembahasan yang sudah kita bahas minggu lalu, saya ingin membahas topik ini. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah atau kepada Mamon. Bukankah kalau seseorang punya dua orang anak, dia bisa mengasihi kedua anaknya? Atau kalau dia punya dua pekerjaan yang berbeda, dia bisa membagi waktu dengan dedikasi yang sama. Atau kalau seseorang punya dua pelayanan, mungkin di dua tempat yang berbeda, organisasi yang berbeda, bukankah dia bisa setia kepada dua-duanya, all out kepada dua-duanya? Jadi, bisakah saya juga setia kepada Allah, tetapi saya juga serius dalam pengelolaan uang atau harta saya, pekerjaan saya? Bukankah itu malah bagus seperti yang saya tunjukkan minggu lalu? Nah, saudara, sebenarnya jawaban ada di sekitar teks ini juga, baik di ayat sebelum maupun ayat-ayat sesudahnya. Tetapi untuk kali ini saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan membahas pasal yang cukup jauh dari Matius pasal 6, yaitu di pasal 20. Ada apa di sana? Saya akan bacakan beberapa ayat, lalu saya ringkas, lalu bacakan beberapa ayat. Ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, yang menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Itu ayat 1 dan 2. Lalu saya ringkas ceritanya. Tuan itu bertemu dengan beberapa orang yang menganggur di pasar. Itu kira-kira jam 9. Tuan itu menawari mereka pekerjaan dan mereka pergi. Pada waktu Tuhan menyuruh, kata-katanya sedikit berbeda. Dia berkata demikian, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi tidak ada kesepakatan soal berapa upah mereka, melainkan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus sengaja memakai kalimat ini karena ini membuat nanti di akhir cerita akan terjadi sebuah kejutan. Ya. Lalu Tuhan itu keluar pula pukul 12, pukul 15 atau jam 3 sore, dan terakhir di jam 17 atau jam 5 sore. Ya, dia bertemu dengan orang yang menganggur seharian karena tidak ada orang yang mempekerjakan. Kali ini di jam 5 sore, sang Tuhan bahkan tidak menjanjikan apa-apa. Ia sebatas menyuruh orang-orang yang menganggur itu untuk pergi ke kebun anggurnya. Ayat 8, ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, yang jam 5, hingga mereka yang masuk terdahulu, yang sejak pagi. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Apa yang terjadi kemudian menunjukkan siapakah tuan di hati para pekerja-pekerja itu. Apa atau siapa yang mereka kasihi sebenarnya.
di dalam hati mereka. Ayat 11, ketika mereka menerimanya, 1 dinar itu, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari, suntuk, bekerja berat untuk menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mengapa saya mengutip kisah ini untuk menjelaskan Matius 6 ayat 22 hingga 24? Selain karena ada kesamaan topik, saudara, tetapi juga karena ada kesamaan sebuah frase. Ya, frase apa yang sama? Yaitu di pasal 20 ini ayat 15b. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kalau kita lihat terjemahan ini memang sepertinya tidak ada kesamaan dengan Matius pasal 6 ayat 22 hingga 24. Ternyata kalau kita melihat bahasa asli dalam bahasa Yunani, kalimat ini secara literal punya kesamaan frase dengan Matius pasal 6. Yang kalau saya terjemahkan begini, saudara. Atau, apakah matamu buruk karena saya baik? Atau, istilah lain, apakah matamu rabun karena saya murah hati? Nah, saudara, memang hampir semua terjemahan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, sudah memparafrasekan kata-kata itu menjadi seperti yang saya bacakan di awal. Apakah kamu iri hati karena aku murah hati? Atau apakah kamu mengeluh karena kebaikanku? Tetapi, meski maksud dari parafrase itu sudah tepat, menangkap maksud perkataan Tuhan Yesus, apakah kamu marah, apakah kamu iri karena aku murah hati? Tetapi sayangnya mengaburkan koneksi dengan Matius pasal 6 tadi. Ya, terutama di ayat 23 yang punya frase yang sama di dalam bahasa Yunaninya, ophthalmos souponeros. Jika matamu gelap, jika matamu buruk atau rabun. Kalau di pasal 6, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, jadi mari kita simak penjelasan Matius pasal 20 ayat 11 hingga 16 tadi. Lewat perumpamaan ini, Tuhan Yesus sebenarnya tidak sedang mengajarkan upah semua orang di surga kelak itu sama. Tuhan Yesus tidak bermaksud mengatakan demikian. Ya, saudara, tentu ada perbedaan antara mereka yang melayani, katakanlah dalam satu periode waktu yang sama, tetapi kesetiaan yang berbeda, kesungguhan yang berbeda, kualitas yang berbeda. Tidak mungkin menerima upah yang sama. Atau mereka yang setia sejak mudanya, ya, dibandingkan mereka yang kurang setia atau baru belakangan, baru mengikut Tuhan dan melayani. Tentu ada perbedaan, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 3, Rasul Paulus menjelaskan, entahkah seseorang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Atau kalau misalnya kita mengingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang 3 hamba, ya, mereka masing-masing mendapatkan upah yang berbeda sesuai dengan kinerja mereka. Tetapi tentu semuanya ini harus kita ingat bahwa dasar dari pelayanan, dasar dari perbuatan baik kita didasarkan hanya pada satu dasar saja, yaitu Yesus Kristus. Karena pengorbanannya lah yang membuat kita diizinkan mempersembahkan persembahan, yaitu hidup kita, persembahan yang berkenan kepada Bapa. Itu di ayat 11, satu ayat sebelum dari kutipan tadi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi di atas dasar yang diletakkan Yesus inilah kita membangun di atasnya. Sesuai dengan kualitas bagaimana kita mendedikasikannya. Tujuannya adalah supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Semua pekerjaan baiknya, semua upah yang dia dapat itu karena kasih karunia dari Allah. Nah, kembali ke perumpamaan Tuhan Yesus tadi.
Jadi penekanan Tuhan Yesus ada pada kemurahan hati sang tuan sebagai pemilik ladang yang memiliki harta yang kemudian dia bagikan kepada hamba-hambanya itu. Dia memberi upah secara murah hati, baik kepada mereka yang bekerja dari pagi maupun mereka yang bekerja belakangan. Dan ini bisa memberi kita semangat, khususnya kepada saudara-saudari yang mungkin baru percaya Tuhan di usia yang lebih senior. Jangan kecil hati, jangan kecewa, kenapa saya tidak mengikut Tuhan sejak dulu, mengapa saya tidak mulai melayani Tuhan sejak muda. Mungkin ada penyesalan, tetapi mari kita tanggalkan masa lalu, fokus kepada apa yang di depan mata kita, kerjakan pelayanan, lakukan pekerjaan baik semaksimal mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita fokus ke isu kita hari ini. Pertanyaan saya sekarang adalah, mengapa pengerja-pengerja itu bersungut-sungut kepada sang tuan? Dan inilah maksudnya, ya, Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa siapakah tuan di hati para pekerja ini, ya. Hati para pekerja itu yang bekerja sejak pagi, hatinya lebih mengasihi uang, harta, upah, atau mamon ketimbang sang tuan. Mereka tidak menyadari atau mereka sudah lupa bahwa mereka bisa bekerja mendapatkan upah adalah karena kemurahan hati sang tuan. Tuhan Yesus hendak memperingatkan murid-muridnya dan orang-orang Yahudi yang mendengar dan ahli-ahli Taurat yang melayani Tuhan dan melayani sesama sebagai imam, bahwa mereka bisa bekerja, mereka bisa hidup dan mengenal Allah yang benar. Itu karena kasih karunia Allah untuk mereka. Tetapi waspadalah, kamu jangan sampai jadi buta karena cinta kepada harta, lebih mengasihi upah atau berkat daripada si pemberi berkat itu sendiri. Dan ini menunjukkan sisi lain dari hati para pengerja itu, yaitu mereka juga tidak mengasihi sesamanya manusia. Tidak hanya mereka gagal mengasihi sang tuan yang murah hati, mereka juga gagal mengasihi sesama yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan itu. Bukannya ikut bersuka cita melihat orang lain yang tadinya menganggur, mungkin mereka tidak punya uang untuk membeli makanan, mereka mendapatkan upah karena kemurahan hati dari sang tuan, sehingga mereka bisa punya uang untuk belanja. Mereka tidak peduli pada fakta itu. Yang mereka pedulikan adalah menuduh sang tuan tidak adil, sang tuan kikir, sang tuan tidak memberikan upah yang lebih besar, karena mereka hatinya tertuju pada upah, kepada harta. Mereka lebih tertarik untuk diri mereka, bagaimana mereka bisa punya uang lebih banyak, ketimbang bersyukur karena si tuan yang baik, atau bersyukur karena ada orang-orang lain yang juga susah, yang hidupnya bergantung kepada sang tuan. Mereka mendapatkan anugerah. Nah, saudara, dengan kata lain, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, mereka telah kehilangan apa yang menjadi esensi dari pelayanan itu sendiri, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau memakai istilah lain di dalam Alkitab, dari kitab Wahyu, mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka rajin pelayanan, yaitu surat kepada jemaat Efesus di kitab Wahyu, mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka rajin, mereka penuh antusiasme dalam pelayanan, tetapi ternyata kehilangan kasih yang mula-mula itu. Nah, saudara, Rasul Paulus yang tadi menyinggung soal bagaimana kita membangun di atas dasar, bagaimana kita melayani Tuhan, melayani sesama, apakah dengan kualitas yang baik, nanti akan diuji oleh Tuhan. Rasul yang sama mengatakan di pasal 13-nya, 1 Korintus, dia berkata, sekalipun aku dapat berkata dengan sebuah bahasa manusia atau bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, sebuah tindakan pengorbanan yang luar biasa, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih kepada Allah atau kepada sesama, meskipun pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, jadi ini untuk mengingatkan kita bahwa kita bisa saja melayani Tuhan, kita terlibat dalam pelayanan ya di gereja,
berbuat baik kepada sesama, tetapi kita tidak mengasihi Allah itu. Mungkin kita lebih mengasihi reputasi kita. Mungkin kita lebih mengasihi berkat Tuhan. Mungkin kita lebih mengasihi upah di surga daripada Allah atau kepada sesama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Kamu akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Semua ini untuk mengajarkan kita, ayo kita jaga hati kita. Bisa saja kita melayani, tetapi kita kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, ini kelihatan sepele, tapi sebetulnya dalam pelayanan kita, dalam perbuatan baik kita, mudah sekali kita untuk kehilangan kasih itu. Ya, kalau kita kecewa, kita ada konflik, kita ada saingan, ya, kita melihat orang lain atau gereja lain, kita bisa dengan mudah kehilangan kasih. Atau bahkan ketika kita sudah banyak pengalaman, kita sudah mahir dalam pelayanan kita, ya, kita menjadi ahli, dipuji orang, kita bisa dengan mudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Allah dan kepada sesama. Bahkan pada waktu kita menghasilkan buah-buah pelayanan, banyak orang bertobat, banyak orang diberkati oleh pelayanan kita. Gampang sekali hati kita kehilangan kasih yang mula-mula. Kita lebih mengasihi reputasi kita ketimbang benar-benar mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah sebabnya adalah persoalan yang serius dan saya rasa perlu untuk ditekankan kembali. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga hati kita tetap mengasihi Allah dan sesama. Sekalipun kita tahu ada janji upah yang besar bagi kita kalau kita mengasihi dengan melayani dengan baik. Bahkan waktu kita mengelola harta kita dengan baik, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama kita. Tetapi kita jangan sampai kehilangan yang paling penting, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hati para pengejar itu ketahuan pada waktu mereka melihat upah yang Tuhan itu berikan kepada sesamanya. Mereka marah karena hati mereka tidak mengasihi sang Tuhan ataupun sesama mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.